Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Anka, dan untuk video kali ini kita akan mempelajari alloy. Bener nih, kita dapat membuat logam yang sempurna. Kita lihat ya. Jadi di video kita kali ini kita akan mengenal alloy, yaitu adalah suatu campuran logam dengan unsur yang lain. Dan biasanya unsur yang lain di sini adalah suatu logam juga. Kita juga akan menjelaskan kegunaan alloy yang menyesuaikan dengan ciri-cirinya. Selain itu, kita juga akan mempelajari sebab kekuatan dan kekerasan alloy dibandingkan dengan logam murni yang biasanya digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat alloy. Sebelum kita mengenal alloy lebih lanjut, ada baiknya kita perhatikan tabel periodik yang ada di bawah ini ya. Coba kalian perhatikan, apakah kalian menemukan baja, perunggu, atau solder? Pastinya kalian tidak akan menemukannya, karena mereka bukanlah unsur. Ya, di dalam tabel periodik yang dituliskan hanyalah unsur. Tetapi, mereka ini bukanlah unsur. Baja, perunggu, dan solder merupakan sebuah alloy. Dan alloy adalah campuran dari suatu unsur, yang biasanya merupakan logam. Alloy dibuat untuk mendapatkan ciri-ciri dan kegunaan tertentu untuk aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Setiap logam mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tetapi tidak setiap metal memiliki ciri-ciri terbaik. Maka dari itu, logam-logam tersebut tidak akan digunakan untuk kegunaan-kegunaan tertentu dan aplikasinya pun sangatlah terbatas. Seperti misalnya besi. Besi adalah suatu logam yang lemah dan mudah karatan. Tembaga pun itu gampang berubah bentuk. Untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan tersebut, kita dapat menggabung dua macam logam menjadi satu. Dan dengan menggabungkan dua macam logam, kita akan memodifikasi sifat-sifat logam tersebut dan membuat sebuah alloy yang pastinya pas untuk kegunaan-kegunaan tertentu karena kita telah berhasil mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam logam-logam bentuknya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi penggunaan alloy di dalam kehidupan sehari-hari. Semisal penggunaan alloy untuk konstruksi baja yang terdapat dalam jembatan-jembatan modern. Baja di sini dibuat menggunakan kombinasi antara besi dan karbon. Dan baja harusnya lebih kuat daripada besi-besi yang normal. Contohnya jembatan Xiaotianmen yang terdapat di Sungai Yangtze di Republik Rakyat Cina. Selain itu, alloy juga biasanya digunakan untuk membuat suatu patung. Seperti patung Nelson Mandela yang ada di Afrika Selatan. Patung ini terbuat dari perunggu, yaitu adalah kombinasi antara tembaga dan timah. Perunggu lebih keras dibandingkan tembaga yang mudah berubah bentuk. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menggunakan alloy. Tetapi dalam proses pembuatannya, kita mendasarkan dalam suatu prinsip. Alloy dibuat bukan karena kekuatannya atau ketahanannya. Tetapi alloy dibuat untuk mencocokkan ciri-ciri suatu logam dengan kegunaannya. Misalnya solder, yaitu adalah alloy antara timah dan timbal. Solder memiliki titik lebur yang rendah dan konduktivitas yang tinggi. Maka dari itu, solder cocok untuk konektor perangkat-perangkat listrik, terutama di PCB dan beberapa perangkat-perangkat listrik lainnya. Beberapa contoh alloy-alloy yang penting meliputi kuningan, perunggu, baja yang anti karat atau stainless steel kalau misalnya kalian tahu, dan pastinya adalah solder itu sendiri. Kuningan biasanya lebih kuat dari tembaga dan warnanya sangat estetik, warnanya menyerupai emas. Dan untuk pengaplikasiannya sendiri, kuningan biasanya dibuat untuk instrumen musik. Dan kuningan itu dibuat dari 70% tembaga dan 30% seng. Lanjut ke perunggu. Perunggu juga lebih kuat dari tembaga, namun warnanya tidak begitu semenarik kuningan. Biasanya perunggu digunakan untuk konstruksi patung, bel, atau beberapa part-part mesin. Dan perlu diketahui juga di sini perunggu dibuat dengan mengkombinasikan 90% tembaga dan 10% timah. Untuk stainless steel sendiri, ini adalah alloy yang sangat kuat dan tahan karat. Biasanya, stainless steel digunakan untuk perangkat industri kimia dan perangkat industri lainnya pastinya, terutama untuk konstruksi. Stainless steel dibuat dengan menggunakan 74% besi, 18% krom, dan 18% nikel. Sedangkan untuk solder, seperti yang kita ketahui, memiliki titik lebur yang rendah dan merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Solder biasa digunakan untuk solder dan konektor-konektor listrik lainnya. Dan perlu diketahui juga, solder dapat dimanufaktur menggunakan 50% timah dan 50% timbal. Menurut kalian, bagaimana cara kita untuk membuat alloy? Walaupun alloy dirasa seperti penyelamat kita dalam kehidupan sehari-hari, sejatinya dalam pembuatan alloy itu sangatlah sederhana. Kita dapat membuat alloy dengan cara melelehkan logam-logam yang akan kita campur untuk membuat alloy. Lalu setelah kita lelehkan, kita campur tuh beberapa logam yang ada tadi untuk membuat satu alloy yang kita inginkan.
Misal kalian ingin membuat stainless steel, maka kita akan mencampur lelehan 74% besi, 18% krom, dan 8%-nya nikel. Segala konstruksi yang menggunakan alloy biasanya sangat kuat. Karena alloy itu unik, kisi logam yang ada di dalam alloy sudah terdistorsi, dan itu membuat atomnya tidak mudah tergeser. Kisi-kisi logam yang terdistorsi ini adalah hasil dari penambahan logam kedua ke dalam konstruksi logam pertamanya. Mungkin kalau misalnya kita lihat bentuknya seperti ini ya. Di sini kita memiliki logam utamanya yang sangat banyak dan kita memiliki logam kedua ini, ada dua. Dan logam kedua ini terdapat di antara logam-logam pertamanya. Bisa dilihat, logam kedua memiliki dimensi yang lebih besar daripada logam pertamanya. Maka bila kita mengaplikasikan suatu gaya yang mengarah ke arah sana, logam utama tersebut tidak akan mudah untuk bergeser karena adanya distorsi dari logam kedua yang lebih besar ini. Dengan begini, konstruksi dari alloy akan menjadi lebih kuat daripada logam yang murni. Dalam pembuatan alloy, alloy akan mempertahankan karakteristik-karakteristik fisik yang ada di dalam logam utamanya. Karakteristik-karakteristik ini meliputi konduktivitas panas, kemudahan untuk dibentuk, dan konduktivitas listrik. Dan itulah alloy. Alloy adalah campuran dari dua macam logam yang berbeda untuk memperkuat ciri khas dari logam tersebut agar dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan dan aplikasi-aplikasi tertentu. Terdapat banyak sekali penggunaan-penggunaan alloy yang ada di dunia ini. Beberapa di antaranya meliputi instrumen musik, konstruksi, jembatan, patung, dan segala jenis model lainnya. Dan tanpa kita sadari, konstruksi dari alloy itu sangat kuat karena mereka memiliki atom yang tidak mudah tergeser. Like apabila kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang saya kerjakan. Saya Anka, undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.